Selamat datang di Obrolan Pantry. Obrolan soal hidup dan keuangan. Bareng Puri dari Mencoba Minimalis. Dan gue Tirta dari Big Alpha. Kurangin yang gak perlu, Atur duitnya. Nih ya, ini baru jam 2:30. Ini yang telepon gue dari yang nomor nggak dikenal segini nih. Wow. Gue yakin banget nih mau nawar-nawarin sesuatu nggak pernah gue angkat. Sambil gue mikirin data gue udah beranakan, nggak tahu siapa yang punya sih kayaknya. Di Indonesia kan keamanan data aman banget ya, nggak pernah bocor, nggak pernah kemana-mana, data kita aman banget gitu ya. Si paling aman ya kan? Si paling aman. Jadi kalau kita ingat nih berapa hari yang lalu juga ada kejadian yang menggemparkan ya industri finansial Indonesia. Oleh karena itu hari ini di Obrolan Pantry kali ini kita ajak siapa Pur? Ajak orang yang paling ngerti keamanan, karena gue juga mau curhat ini apa yang harus kita lakuin biar nggak amit-amit kecolongan rekening gue tuh hilang 300 juta. Yang paling banyak duitnya ya. Selamat datang CTO dari Coinworks, Mas Jim Giovedi. Hai. Selamat datang Mas. Selamat datang. Kita cheers dulu dong. Welcome. Makasih udah nyempetin Cheers Mas. Makan sore, minum sorenya sama kita nih. Selamat datang di Obrolan Pantry-nya Big Alpha. Kita emang santai kayak gini Mas di pantry kita. Beneran pantry. Tadi juga mereka nanya, ini beneran pantry ya, bukan set ya? Jadi beneran pantry-nya Big Alpha nih. Nah, buat yang belum tahu, Mas Jim ini seorang CTO. Yes. Seorang title yang udah chief ya, tapi khusus ngurusin teknologi. Gua aja nggak tahu sebenarnya CTO tuh kerjaannya ngapain sih Mas? Iya. Hari-hari ngapain sih? Sehari-hari, wah banyak banget sih yang digarap. Ngurusin anak gua. Anak buahnya di berapa coba kasih tahu? Satu tim berapa? Sekarang sih di rentang hampir 200-an. Wow. Saat ini. 200-an hanya untuk teknologi. Untuk teknologi saja. Wow. Oke. Terus kemudian juga selain memanage human manpower, saya juga tanggung jawab untuk strategi perusahaan khusus di area teknologi. Belum lagi urusan security dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga kita harus aware dan terima masukan dari pengguna dan improve sistem kita. Jadi keamanan data pengguna itu juga masuk di bawah tanggung jawab seorang CTO Mas? Betul. Itu tanggung jawab kami, dan kami juga punya tim khusus untuk mengurusi hal-hal tersebut. Oh, oke. Respect. Nah ini karena kita emang adegannya kan mau curhat ya. Habis kejadian ransomware kemarin, boleh nggak bawa ke yang basic dulu, mumpung ada ahlinya. Yang dimaksud ransomware itu apa? Kenapa bisa kejadian? Apa yang bisa kita lakuin, baik dari sisi korporasi, brand, sama si penggunanya, biar nggak termasuk nasabahnya. Iya, termasuk nasabahnya. Kita masalah begini-begini di Big Alpha kan Mas, kalau financial ya lumayan lah ya. Cuman begitu teknologi, nah kita nih agak susah nih menjelaskan kepada audiensnya Big Alpha nih. Ransomware itu sebenarnya apa sih Mas? Oke, kalau spesifik ransomware itu kan jenis malware. Malware itu malicious software yang cara kerjanya dia akan mengambil alih dan mengenkripsi data dari si korban dan kemudian menuntut tebusan. Oh, jadi dia minta tebusan. Kalau nggak minta ditebus, dia nggak jadi ransom. Oh, dari situ ya kata dasarnya ransom. Betul, ya benar. Betul. Terus? Ya tapi nggak cuma ransomware sih yang sebenarnya isu-isu yang perlu kita perhatikan, baik secara dari sisi penyedia layanan seperti kami atau juga pengguna layanan seperti Mbak dan Mas gitu ya. Ada hal-hal lain seperti misalnya phishing. Terus lalu ada social engineering, di mana si pelaku bisa memperdaya si calon korban dengan mengarahkan kita untuk memberikan informasi-informasi yang tidak seharusnya. Misalnya user akses ke suatu sistem atau password dan lain sebagainya. Kemudian juga ada isu lain, misalnya serangan denial of service, di mana sejumlah layanan dihujani request yang beruntun sehingga layanan tersebut berhenti bekerja. Gitu. Kalau yang kemarin sempat viral ramai banget tuh Mas, yang ngirim undangan nikahan dari WhatsApp. Iya. Atau bukti belanja, sekarang kan beda-beda ya, mulai undangan nikahan, bukti belanja online. Itu bentuk phishing itu tidak hanya berupa atau social engineering seperti orang bercakap-cakap, tapi juga dalam bentuk misalnya mengirim undangan nikahan tadi atau mengirimkan aplikasi yang harus dibuka gitu loh. Semua sudah bisa terotomatisasi di sistem, apalagi di pengguna smartphone sekarang ya. Gitu.
Seberapa frequent sih Mas masalah keamanan data dan serangan semacam ransomware ini di industri keuangan kita? Oh, kalau dari sisi frekuensi saya nggak lumayan punya. lazim Mas. Sudah saat ini sudah jadi lazim, mungkin karena pemberitaan juga yang sudah mulai banyak, terus kemudian juga wawasan netizen juga sudah semakin baik. Jadi lambat laun kita jadi merasa kok jadi sering ya gitu. Oke. Nah ini kan udah banyak yang kejadian, kita pengen gak keulang lagi gitu. Oke deh, kita sekarang nyorotin ke Indonesia. Apa yang sebaiknya lebih baik dilakukan oleh dari korporasi atau edukasi ke user? Oke. Sebenarnya kalau dari penyedia layanan ada sejumlah kerangka kerja yang bisa diadopsi. Kita mengenal ISO 27001 itu Information Security Management System bisa diterapkan di level perusahaan. Di situ mengatur bagaimana kita mengelola informasi, bagaimana kita mendokumentasikan prosesnya, dan paling penting bagaimana kalau terjadi suatu kegagalan kita bisa comeback stronger gitu loh. Untuk dari sisi pengguna ada banyak hal yang bisa dilakukan, misalnya saat ini sambil contoh akses ke sebuah sistem email misalnya atau ke sosial media, saat ini banyak penyedia layanan yang sudah menyarankan penggunaan autentikasi 2 faktor. Pakai OTP gitu. Betul. Ya. Jadi tidak hanya username dan password, tapi juga mereka menerapkan tambahan autentikasi dengan mengirimkan SMS atau lewat aplikasi tertentu, misalnya Google Authentication gitu. Terus juga kita sebagai pengguna juga perlu waspada terhadap phishing. Tidak hanya modelnya, kita juga ya mungkin dengan acara seperti ini mudah-mudahan yang menonton jadi menambah wawasan bahwa bentuk phishing bisa sangat beragam dan tiap hari modelnya akan terus beradaptasi dan berkembang terus gitu loh. Dari yang pangeran Nigeria, inget nggak? Benar. Mau bagi-bagi harta ya, pangeran Nigeria mau bagi-bagi harta. Sama yang terkini ini kan nawarin job freelance dari chatroom gitu, lo akan dibayar per klik, itu berarti bahaya kan, dan betul sekali. Bisa berulang gitu. Betul. Nah, selain daripada itu, yang sering saya rekomendasikan untuk pengguna umum adalah selalu mengupdate aplikasi dan sistem operasi. Aduh, gue males lagi. Itu paling basic ya Mas? Karena itu itu paling sederhana dan biasanya dari update itu ada juga impact terhadap security-nya gitu loh. Jadi jangan lupa untuk selalu mengupdate kalau ada notifikasi update. Jadi kalau terkait dengan aplikasi-aplikasi yang kita sering gunakan untuk bertransaksi di internet, harus rutin diupdate tuh. Betul. Itu tips yang paling basic ya. Kemudian juga ketika kita melakukan transaksi keuangan atau apapun yang sifatnya sensitif, selalu gunakan jaringan yang terpercaya. Jadi jangan misalnya lakukan internet banking di public wifi atau free hotspot gitu loh. Kalaupun harus melakukan tersebut, ya upayakan gunakan metode lain untuk mengamankan, misalnya VPN, supaya cara kita mengaksesnya terjaga dengan baik, gitu. Dan yang terakhir, menurut saya untuk pengguna yang paling penting adalah terus mengupdate atau memperbarui pengetahuan. Jadi Mas, penasaran ya, gue jadi penasaran. Semakin kesini kita semakin sering mendengar kasus ya dengan keamanan data, bocor di sana, bocor di sini. Nah ini pertanyaannya, ada dampaknya nggak sih terhadap kemampuan masyarakat dalam mengenal penyerangan ini, literasi IT ya? Kalau literasi keuangan kan ada nih ya, literasi IT kayaknya kita kurang ya. Apalagi kan untuk generasi-generasi yang lebih tua. Mungkin ada nggak sih Mas cara yang bisa kita ngajarin untuk orang-orang tua? Misalnya bokap gue nih, ya, biasanya yang sepuh-sepuh ya, paling rentan gitu, paling rentan kena tuh bokap nyokap gue tuh. Biasanya sih kalau dari pengalaman saya yang udah kalau udah urusannya uang, semua aware. Gitu ya. Tapi kalau urusannya misalnya, ini akses username password untuk email, nggak terlalu peduli. Tapi begitu lihat, ini bisa berdampak ke kecurian data atau kerugian finansial, biasanya langsung relate.
Oh, I see. Jadi harus Dihubungkan aja. Oh, diajarin nih kalau ini ujungnya duit ya, UUD ya. nggak mau saya kehilangan duit 300 juta gitu ya. Tapi kan bersamaan dengan banyaknya kasus, ini kan menyorotin industri fintech itu sendiri nih Mas, ya kan? Gimana sih cara fintech menurut Mas nih sebagai seorang Salah satu pelaku industri. praktisi lah gitu ya, mastiin keamanan kita terhindar dari ransomware dan banyak cyber attack lainnya. Ya kita bisa mulai dari pemahaman bahwa konteks keamanan cyber ini sebenarnya adalah sesuatu yang penting di industri secara general dan industri fintech secara khusus ya. Ada banyak cara yang bisa dilakukan, sejumlah company atau penyedia layanan juga punya strategi masing-masing yang mungkin bisa saya bagikan di sini. Misalnya di perusahaan tempat saya bekerja saat ini ada sejumlah strategi yang kita coba upayakan, di mana kita berusaha meningkatkan kesadaran dari karyawan bagaimana mereka mengolah informasi, terus kemudian menjaga informasi tersebut. Karena dari pengalaman saya pribadi, titik terlemah yang paling mudah bobol itu ya aspek manusia. Malah aspek manusianya ya. Betul. Oke. Nah, kembali ke ransomware tadi Mas, gue ini penasaran pribadi sih. Misalnya gue ini udah menjadi korban nih, kayaknya, atau gue nggak tahu nih, kayaknya nih masih menduga-duga gue habis ngeklik sembarangan. And then what should I do? Apa nih yang gue harus lakukan? Berdoa. Berdoa aja. Berdoa biar tembusannya Jalan dibayar. langit ya lah, jalan langit. Biar tembusannya dibayar. Jujur agak sulit ya untuk keluar dari situasi pelik semacam itu, karena satu sisi kalau misalnya kita bernegosiasi terhadap si pelaku, kita mengencourage aktivitas tersebut dengan kita membayar, iya, betul. Artinya memberikan insentif pada mereka untuk melakukan itu lagi. Benar. Atau calon pelaku yang lain terinspirasi bahwa sudah terjadi bahwa aktivitas tersebut bisa mendatangkan atau ada yang mau membayar, ya jadi nggak berhenti kan vicious cycle-nya. Bahkan untuk seorang end user kayak gue, misalnya mengganti password itu udah telat ya? Sebenarnya sudah telat sih. Jadi Aku mau garuk-garuk tanah dulu nih. Iya, ada beberapa kasus yang memang kalau itu di ranah personal sudah sangat terlambat sekali. Yang bisa dilakukan ya manage damage-nya. Jadi misalnya misalnya itu transaksi kartu kredit, apakah itu di cover oleh asuransi atau tidak, hal tersebut yang bisa udah dilakukan. Harus kesana actionnya, Betul. bukan lagi kita ngurusin ganti password atau apa, udah enggak. Ya, itu tetap harus dilakukan. Misalnya mengganti password atau mengganti atribut yang lain, itu tetap dilakukan. Tapi di luar itu ya. Tapi di Indonesia juga ya. Lu pernah ngeliat sih yang di Twitter tuh yang kayak kartu keluarga jadi bungkus gorengan? Iya, sedih kan? Iya Sedih banget kan? Jadi kayak udahlah ya. Bicara soal bagaimana negara Konoha. Konoha. Oke Mas, terus. Konoha. Kalau di Indonesia kan enggak ya. Iya, enggak. Ini Konoha ini. Negara Konoha. Ya memang di sana tuh kejadiannya informasi personal itu seringkali tidak dikelola dengan baik, bahkan kabarnya undang-undang perlindungan data privasi pengguna pun juga agak lambat nih implementasinya, kabarnya begitu. Aduh, gawat banget itu di sana ya ternyata ya. Oke. Berarti Gitu. itu yang kita harus aware. Betul. Tapi mudah-mudahan kalau misalnya semuanya dijalankan dengan simultaneously dan kemudian awareness dari kita para pengguna dan kebanyakan netizen cukup bisa bertambah, mudah-mudahan hal-hal tersebut bisa berkurang. Gitu loh. Okay. Pasti akan ada 1-2 case di mana kebobolan data pengguna tetap bisa terjadi, tapi setidaknya frekuensinya berkurang. Betul. Itu yang saja yang saya harapkan sih. Mas, ini sore-sore tiba-tiba sudah hadir di sini ya kan? Sukanya apa? Sukanya pastel, sus, risol. Ini apa ya? Donat. Oh, oke. Ini ya. Makanan khas Cilandak, Mas. Oh, Lo nggak mau? Di sini yang paling enak air putihnya sama ini. Baik, terima kasih. Aku mau sambil ini ya. Mangga. Kalau gue tuh ngelihat profilnya Mas Jim gitu ya, kita lihat Wikipedianya kayak wah mad respect sih gue, karena
Tolong koreksi kalau salah ya. Terakhir pendidikan formal ya, SMA. Saya cuma, iya betul. Tapi bisa jadi CTO. Bisa jadi CTO. Boleh diceritain nggak Mas perjalanan karir sampai jadi CTO itu gimana? Terus nyasarnya di fintech Di fintech lagi. Aduh. Kenapa industri ini menjadi seksi gitu Mas di mata Mas? Sambil Mas. Ya. Sebenarnya ya karena memang saya tidak sempat kuliah, saya langsung terjun ke dunia profesi kan. Mulai dari konsulting, tapi semua itu dimulai dari bantuan teman-teman saya sih yang waktu itu ya bidang saya kan keamanan informasi ya. Saat itu bisa dibilang relatif baru sekali, bahkan jurusan kuliahnya juga belum ada. Belum mainstream sekarang kayaknya. Belum. Jadi untuk bisa mendapatkan ilmunya ya didapat lewat praktek atau berkumpul dengan orang-orang yang praktisinya gitu loh. Dan kebetulan waktu itu saya berada di lingkungan yang mumpuni ya, dan bisa membuat saya jadi belajar banyak. Jadi semua technical knowledge itu adalah otodidak Mas? Kebetulan iya. Gila, ini orang humble tuh gitu, kebetulan iya dibantu teman-teman saya gitu. Nggak ngambil kredit ya? Nggak ngambil. Kalau gue sih jadi sombong sih. Kalau gue kayak gitu kan jumawa gue. Ya kalau ya gimana ya, maksudnya dulu tuh saya juga mulai dari bawah sekali, maksudnya di level bahwa untuk mendapatkan akses internet saya harus curi-curi loh. Besar di Lampung? Saya lahir besar di Lampung. Terus merantau ke Jakarta kapan? Jakarta sih agak telat, saya ke Jogja dulu. Wah Jogja emang Jogja dulu. Center of gitu ya. Itu Silicon Valley-nya Indo kayaknya. Zaman dulu, benar. Terus? Jogja, terus kemudian ke Bandung, sempat mampir sebentar di Bogor, baru kemudian ke Jakarta gitu. Dan ya ketemu banyak teman-teman yang kemudian saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga memberikan banyak kesempatan kerja gitu. Sampai akhirnya saya ketemu ada sejumlah teman lah yang kemudian pemahaman dan bikin usaha bareng. Ketika saya mulai merasa bosan dengan dunia keamanan informasi, saya pensiun dulu. Ya, bisa ngerasain pensiun muda tuh. Pensiun dini ya. Ya kebetulan perusahaan consulting keamanan informasi yang saya bangun ada di level yang cukup baik, dan kemudian melalui proses M&A di mana saya bisa keluar gracefully, dan kemudian ya saya putuskan udah pensiun dulu gitu. Terus akhirnya kenapa tertarik akhirnya nyemplung lagi? Karena merasa bahwa pensiun itu membosankan. Waduh, baru nih. Kalau gue kan kerja butuh duit ya. Kalau dia karena bosen dia. Saya jadi merambah ke dunia AI dan machine learning. Gitu. Jadi saya habiskan beberapa waktu untuk belajar sendiri. Lagi-lagi di zaman itu AI dan machine learning relatif baru. Benar. Jadi ketika saya merasa bahwa saya punya cukup modal pengetahuan dan pengalaman, saya mikir saya mau bikin apa ya gitu loh. Terus saya kemudian ngelihat, dan ada sejumlah teman mencetuskan ide, kenapa nggak jadi advisor aja ketimbang bikin usaha sendiri gitu. Dan itu saya lakukan. Jadi saya advise sekitar 10 company startup di Jakarta waktu itu. Ada beberapa yang tidak lama waktunya, ada beberapa yang bertahan hingga saat ini gitu loh. Dan dari advice tersebut mereka akhirnya minta full komitmen dari saya kalau bisa bantu. Dan ya mulai dari 2017 saya terjun ke dunia fintech. Mulai dari sebagai CTO dari OVO waktu itu. Terus kemudian berpindah ke grupnya Sinarmas, baru kemudian sekarang ke Coinwork, di mana saya sendiri di Coinwork dari awal sebagai advisor. Gitu. Nah ini gue menarik pengen nanya sih Mas. Sebenarnya kan Coinworks dan P2P lending itu adalah sebuah industri yang muncul karena faktor teknologi, bener nggak? Jadi ada lenders, ada borrowers dipertemukan di sebuah platform. Saya selalu melihat bahwa industri fintech itu muncul karena kesempatan. Pertama ya enablernya adalah teknologi, yang kedua adalah dari sisi bisnisnya memungkinkan industri fintech jadi ada. Karena industri yang dulu pemain-pemain konvensional yang incumbent atau lama bercokol di
dunia tersebut punya ruang gerak yang relatif terbatas. Iya. Entah itu karena regulasi, entah itu memang keterbatasan modal atau memang bukan fokus of interestnya mereka. Betul. Jadi area fintech dalam hal misalnya peer-to-peer lending relatif baru karena memang teknologinya ada, kesempatannya juga ada. Perfect storm lah ya. Betul. Oke. Betul. Yang ngebedain Coinworks sama apps atau layanan lainnya apa, Mas? Coinwork sebagai peer-to-peer lending platform, kami memfokuskan untuk memberikan pinjaman ke industri UMKM. Gitu, di mana kita udah lumayan banyak disburse pinjaman, mungkin sekitar 15 triliun sampai akhir Desember kemarin, dan kita juga lakukan survei, kemudian kumpulkan data-data penguat bahwa ternyata kami sudah ikut membantu menciptakan lapangan pekerjaan ke 110.000. Wow. Jadi UMKM enabler yang banget selama nih. ini unbankable ya UMKM Betul, tersebut ya? unbankable ataupun underbanked. Underbanked. Oh, Betul. oke. Jadi misalnya gini, Mas dan Mbak kan punya usaha, dan kalau misalnya mau mengajukan pinjaman karena relatif baru, bank mungkin tidak melihat Betul, itu kan selalu bahwa, isunya. wah kok tidak bisa ya, terus kemudian tidak punya agunan yang bisa Iya, dijaminkan. iya. Nah, lewat platform di Coinworks itu memungkinkan setelah kita lihat apakah memang usaha tersebut punya potensi gitu loh. Sebenarnya kalau dilihat dari keamanan datanya Mas, susah nggak sih Mas ngajarin para UMKM ini untuk memanfaatkan teknologi supaya nggak ngeklik Bisa. undangan WhatsApp Iya, gitu kan? kan undangan kita nggak nikah tinggal di keluarga. Jakarta aja ya, gitu. Iya. Indonesia nggak cuma Jakarta. Ada cerita-cerita menarik kan nih Mas? Waduh, Untuk banyak ngajarin banget. masalah itu. Oh. Banyak banget. Ada di mana proses misalnya pengajuan pinjaman mereka hanya tidak bisa menggunakan email, jadi semua komunikasi harus via WhatsApp misalnya. Ada yang seperti itu. Jadi challenge tersendiri juga Betul, ya. betul. Karena memang kita harus akui bahwa penyebaran teknologi juga belum merata. Terus wawasan mereka setelah punya akses ke teknologi juga perlu dibangkitkan kembali kan. Jadi Dan pastinya jangkauan Coinworks nggak cuma di Jakarta aja dong. Betul. Pasti ke daerah-daerah juga. Betul. Penetrasi pemahaman teknologinya kan belum sebagus belum Jakarta merata. mungkin ya gitu ya. Betul. Ya itu memang tantangan tersendiri lah. Berarti itu ada tim edukasinya sendiri. Ada. Kita punya tim yang kita punya program yang namanya CoinLearn, di mana kita memberikan edukasi terhadap UMKM, bagaimana mereka bisa mengoptimalkan usaha mereka dengan membagikan tips dan trik gitu. Banyak sekali yang kita lakukan. Kalau dari Coinworks sendiri untuk memastikan keamanan data pengguna itu seperti apa Mas? Internally ya, dari sisi korporat kami mengimplementasi Information Security Management System, di mana sudah beberapa tahun terakhir kita tersertifikasi ISO 27001, di dalamnya mengatur bagaimana kami mengelola data. Terus di sisi lain kami juga full diawasi oleh OJK. Betul. Sehingga mau nggak mau Sudah registered harus ya? comply. Ya. Oke. Ini juga kalau ngomongin impact ya, sekarang kan kayaknya sebuah perusahaan apapun itu kayaknya punya tanda kutip tuntutan untuk juga punya efek ke sustainability. Terus ada efek sosialnya juga. Nah kemarin tuh gue lihat Coinworks menang salah satu award di Prancis untuk elemen ESG. Gue butuh insights dari lo sih Mas, kayak ini tuh beneran visible dilakukan bahwa bisa sih ya? profit tapi juga tambah social impact, terus tambah ke sustainability. Kok bisa sih Kok sebuah bisa sih perusahaan gitu? Indonesia ke Prancis sana? Nah. Ya kalau kita suka melakukannya terus memberikan dampak yang baik, biasanya hasilnya kan akan tumbuh berkembang gitu kan. Jadi kalau kita ibarat tanah yang subur, kita hanya cukup sirami begitu saja, apapun yang kita tebar tuai, kita akan tuai di kemudian hari kan. Dan itu yang kami lakukan ke industri juga, bagaimana kami treat para pengguna, baik peminjam maupun yang dipinjamkan gitu loh. Ada banyak hal, ya balik lagi karena kita touch area UMKM, industrinya sendiri di Indonesia ini yang menarik ya. Mungkin saya kalau misalnya mengingat resesi ekonomi tahun 98, industri yang survive resesi itu adalah UMKM. UMKM benar-benar. Gitu loh. Dan itu sampai sekarang
Makanya ketika orang-orang yang so-called pakar ekonomi bilang bahwa resesi ekonomi akan terjadi di Indonesia, somehow saya jadi pesimis gitu loh. Karena segitu kuatnya aspek UMKM di Indonesia, memberikan sinyal-sinyal bahwa kayaknya kita bakal survive lagi. Kayaknya kita bisa lewati gitu ya Mas. Ya itu blessing in disguise juga karena Coinwork fokus di area UMKM di mana kita sudah jangkau, kita customer base sendiri sudah mungkin 2,5 juta. Terus kemudian tadi saya juga singgung bahwa kita sudah disburse pinjaman sebesar 15 triliun dan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Itu yang dinilai oleh para panitia untuk dan mendasari bahwa kita layak diberikan penghargaan. Tapi buat kami sih bukan penghargaan yang utama gitu, tapi impact yang kami berikan ke masyarakat itu yang paling utama. Oke, Mas, industri fintech kan sebenarnya masih relatif baru lah di Indonesia ya. Menurut Mas Jim nih gimana nih the future of fintech industry di Indonesia? Masih seksi kah? Masih For the next 5 years ya? Or 10 years? Or 10 years gitu gimana? Apakah anak-anak muda harus menjadi ahli IT seperti Mas Jim? Iya. High paying job sekarang CTO Mas, by the way. Iya. Gua kira influencer. Top 5. Oke. Gimana nih? Masih cerah nggak Mas? Saya cukup optimis bahwa bisnis fintech di Indonesia akan terus tumbuh dan berkembang. Banyak faktor. Buktinya pemain-pemain lama pun juga akhirnya melebarkan sayap mereka ke fintech. Benar. Jadi kalau mereka tidak melebarkan, mungkin saya ya udah dia akan sunset suatu saat. Tapi akan gini-gini aja. Mereka melakukan itu, berarti kita berada di tempat yang benar dong. Iya. Banyak tailwinds-nya ya. Betul. Benar. Nah, jadi buat teman-teman yang biasa nonton obrolan pantry kan udah tahu kalau kita bakal ada main game ya. Yes. Nah, kita juga akan ajak Mas Jim untuk main game kali ini. Kita ajak nih, kita tanya pertanyaan-pertanyaan yang relatif pribadi. Jawab atau jamu? Jawab atau jamu? Waktunya main jawab atau jamu. Langsung Mas Jim sebagai tamu kehormatan boleh mengambil salah satu nomor di atau blok di sini. Nanti di dalamnya ada pertanyaan. Silakan yang dijawab. diambil akan kita tanya. Yes. Gitu. Saya coba ya. Kalau nggak mau dijawab, minum jamunya. Aduh. Silakan aku bermanuver. Waduh. Harus 2 tangan atau 1? Bebas. Ya. Kalau kolaps ya udah. Nah, Iya. aman. Ada pertanyaan apa? Ada pertanyaan boleh? Dibaca aja Mas. Baca aja nggak apa. Coba. Kalau nggak jadi CTO, apa profesi kamu saat ini? Waduh. Nah, kalau nggak jadi CTO jadi apa nih Mas? Hmm. Your dream job. Kalau nggak jadi CTO, balik lagi jadi DJ. Tak bisa. Music producer DJ loh ini loh. Disc Mas Jim jockey. ya. Iya. Kalau nggak jadi graphic designer. 2 itu. Nah itu profesi lama. Ternyata hobinya bekerja. Saya kira bakal jadi influencer atau Nggak bakat. YouTube traveler YouTube itu Mas gitu. Aduh. Enggak ya? Masa sih? Nggak Akun sih? saya verified aja nggak diapa-apain coba. Oke, gantian gue ya. Iya. Oke. Nah, Harus gue jawab. Apa pendapat kamu soal kripto? Kalau saya omongin di sini, nanti saya nggak ada lagi besok. Nah, gitu aja. kalau Mas Jim ada pendapat nggak tentang kripto? Crypto as in cryptocurrency ya. Iya. Buat menurut saya itu sebenarnya adalah teknologi yang sangat-sangat revolusioner. Blockchain teknologinya sendiri. Overall as a currency, terus kemudian underlying teknologinya dalam hal ini blockchain juga betul, gitu loh. Tapi isu yang terbesar yang saya lihat adalah volatility-nya itu implied ke risiko yang kemudian diterima oleh si pengguna, gitu. Jadi yang saya khawatirkan adalah banyak pengguna yang tidak memahami resikonya, tergoda tentang bagaimana hebohnya kripto dan tidak berpikir panjang bahwa risiko yang mungkin kehilangan semuanya, gitu loh. Volatilitasnya itu yang harus diawasi. Dan risiko. Kalau gua nggak usah dong, udah tahu dong status Gue sudah tahu statusnya dia udah. Oke, sekarang Next. gue. Sini. Gue mau bilang berdiri aja Mas, nggak enak Nggak usah. gue. Nah, Terus apa? pertanyaan ini buat Mas Jim ya, karena Mas Jim bintang tamunya. Oke. Unpopular opinion soal uang yang bakal bikin kamu di cancel netizen.
Mau jawab atau minum jamunya, terserah. Oke. Unpopular opinion Mas. Oke, maaf netizen. Oke, yang pertama mungkin sekitar bahwa uang itu mungkin tidak bisa memberikan kita kebahagiaan. So deep, Gitu. philosophical. Ya, karena saya pernah ngikutin sejumlah penelitian yang kira-kira ujungnya adalah peningkatan pendapatan itu setelah titik tertentu tidak akan meningkatkan kebahagiaan. At certain point bahagianya akan berhenti. Betul. Gitu. Saya ya mungkin harus dicari lagi referensi. Sudah mengalami pribadi Mas? Udah pensi orang kerja karena bosen, menurut Anda gimana? Kalau gitu saya minum ya. Boleh ya. Kok tetap minum Mas? Ini kenapa minum nih tetap minum? Ini kan upaya saya mendukung UMKM. Ingrain. Masih bagus ya, Udah, masih align gitu. Masih align ya gitu. Nah, cabut lagi Mas, satu Cabut lagi. lagi. Silakan. Aduh, konstruksinya. Oke. Nah. Rutinitas CTO dari bangun sampai tidur. Waduh. Oke. Saya bangun biasa 4:30. Wah, Terus Lumayan loh itu. kemudian early bird Subuh, ya. early bird. ya, tapi baru-baru ini, baru 10 tahun terakhir lah. Terus kemudian mungkin lanjut dengan gym, kemudian main sebentar dengan anjing-anjing di rumah, baru kemudian bersiap ke kantor. Sampai kantor mungkin 8:30. Nongkrong dulu, menikmati pagi, order kopi di Starbucks atau sekitarnya, baru kemudian naik ke atas, lanjutkan aktivitas di kantor, pulang mungkin jam 5, terkadang sampai jam 7 malam. Terus ya di aktivitas di rumah, jam 9 jam 10 tidur. Wah, tidak jauh beda ya? Beda rezekinya aja, kenapa? Beda nasinya doang. Hidup saya terlalu banyak rutinnya, jadi polanya sudah itu aja. Gak apa-apa, biasanya lebih zen biasanya yang kayak gitu, ya kan? Ayo Por. Amin. Gue akan memberanikan diri mengambil yang ini. Nggak boleh. Ini udah nggak sesuai peraturan main Jenga nih. Udah bodo amat ya. Udah. Udah lah ya, udah ya, mohon maaf. Jadi gue yang kalah main Jenga hari ini. Mohon maaf. Udah, nggak, kita segitu aja main Jenganya. Pertanyaannya udah lumayan dan Mas, tujuan gue untuk bikin Mas Jim minum jamu udah tercapai. Nah, terakhir nih Mas Jim. Ada harapan nggak untuk viewersnya Big Alpha untuk lebih aware masalah fintech atau masalah keamanan data mungkin? Atau apa yang akan dilakukan Coinworks ke depannya? Project terdekat atau ada rollout campaign apa gitu? Kalau dari Coinworks, karena baru-baru ini kita launching produk Neo, itu kan layanan yang lagi-lagi kita fokuskan ke pemilik bisnis UMKM terutama, untuk bisa memudahkan menerima dan mengirimkan uang, terus kemudian juga bisa memonitor finansial mereka dan juga mengelola laporan. Jadi intinya bagaimana kami bisa tapping dan mengarahkan mereka untuk bisa punya bisnis yang lebih baik lagi, dan dari situ kita juga bisa memahami pola penggunaan mereka, dan ketika mereka membutuhkan tambahan modal, kami bisa langsung berikan. Itulah program terkininya Coinworks. Dari pribadi mungkin Mas, mungkin pengen menghasilkan jutaan ahli-ahli IT Indonesia yang baru, yang muda-muda. Saya biasanya nggak ngumbar sih. Humble orangnya. Tunggu saja nanti mau bikin apa. Satu lagi. Aku kan lagi menjalani hidup minimalis nih Mas. Jadi apa di hidup Mas mengurangi yang nggak perlu, yang menurut lo tuh penting banget orang lakuin gitu? Kalau ini saya bisa terjemahkan ke beberapa area ya. Kalau misalnya untuk kehidupan sehari-hari, mungkin arahnya kayak menyesuaikan gaya hidup, meminimalkan konsumsi dan mengupayakan mengurangi limbah. Misalnya kita bisa melakukan daur ulang atau menggunakan plastik. Jadi itu yang sekarang lagi lu enforce ke dalam hidup lu pribadi ya Mas? Betul. Kalau untuk bisnis mungkin lebih ke arah meningkatkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas,
dengan tidak melakukan proses yang tidak memberikan nilai tambah gitu loh. Kalau dari sisi teknologi mungkin arahnya bisa ke kita memilih sequence atau algoritma yang memang tujuannya untuk mengoptimalkan dan mengurangi karena setiap algoritma itu kan butuh daya, butuh listrik atau komputasi dan sebisanya kita akan minimalkan demi achieve tujuan yang sama sehingga penggunaan energinya bisa lebih terjaga. Dan buat user lebih enteng gitu kan. Selain itu betul. Jadi kan nggak enak kalau misalnya orang buka aplikasi kok lemot drain banget. baterainya gitu, dan tidak hanya drain baterai tapi juga di data center listrik yang digunakan juga cukup banyak gitu loh. Nah dari sisi teknologi mungkin itu sih. Gila ESG banget ya. Gila ya, parah banget. Nah gitu aja dari episode obrolan pantry kali ini. Buat teman-teman yang dengerin dari awal, ada beberapa tips tadi untuk menjaga data pribadi, data pengguna kita dari penggunaan di internet, terutama kalau bertransaksi untuk aplikasi keuangan. Jadi segitu aja dari gue Tirta dari Big Alpha. Gue Puri dari Mencoba Minimalis dan Saya Jim Giovedi, City Point Works. Kurangi yang nggak perlu-perlu ya. Atur duitnya. atur duitnya.